Ini host berarti. Ya. Misalkan sekarang proyeknya itu seperti apa, terus juga mungkin perkenalan singkat tentang startup masing-masing. Nah, di Kemenperin sebenarnya kita sudah cukup lama mungkin di awal-awal program karena kita berangkat dari 2017. Cuma apa namanya, portfolio yang paling baru kita kemarin membantu untuk MC dengan robot AI namanya Luna yang ada di Kemenperin kemarin. Paling baru ya, dan saya bisa mengklaim kalau model seperti ini mungkin yang pertama di Indonesia ataupun di Asia. Host dengan AI digital human kolaborasi ya. Dan itu dapat lagi ya. Iya. Iya, betul. Dan itu live, bukan rekaman ya, live. Kemudian itu salah satu use case yang kita pakai untuk public service, bisa jadi untuk apa namanya, di tempat wisata untuk sarana informasi, dan kita bantuin perusahaan sebesar kereta api untuk sarana informasi juga di stasiun-stasiun. Jadi bisa ketemu digital human seperti itu. Nah, itu yang kita bikin dari large language model, voice, kemudian ada AI itu ada fisiknya sekarang kan, ada tampilannya. Kalau dulu kan cuma teks gitu ya, atau voice. Sekarang ada larinya adalah ke physical AI. Nah, itu yang kita bikin. Nah, itu asli dari Indonesia dan memang model-model seperti ini yang kita kembangkan untuk use case yang lebih banyak. Misal untuk edukasi, untuk training, untuk public service, ataupun untuk yang komersial di perusahaan, customer service gitu ya, ataupun marketing atau sales. Kira-kira itu yang kita bangun, termasuk yang paling baru kemarin kita bantu Kemenperin untuk acara di Techlink Summit ini gitu. Kalau untuk error sendiri Ya, betul. Sebenarnya kalau kemampuan dari AI-nya itu kan bergantung dari library. Semakin banyak library-nya atau data atau knowledge base-nya, karena data ini kan paling penting ya, semakin banyak maka error-nya akan semakin kurang. Tetapi kalau basically kalau dari sisi speech to text atau voice teknologinya, karena itu kan interaksi ya, menggunakan voice ya sebenarnya, kita work error rate-nya adalah kurang dari 10% atau sudah akurasinya 90% lebih. Itu istilahnya word error rate lah istilahnya. Nah, itu juga dipakai oleh Google, oleh Microsoft dan lain sebagainya. Ya, kita sebenarnya hampir sama. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kita jamin bisa lebih unggul. lebih akurat lah ya. Betul. Tunggu waktu berapa lama sih AI? Ceritanya panjang. Kita riset dari 2016, jadi terus menerus kita train sampai teknologi yang paling baru sekarang ya, large language model dan generatif. Tadi kan video human avatar itu kan generatif ya. Ya, long story short ya mungkin butuh waktu 5 tahun lah. 5 tahun lah. Ya, semuanya. Itu kalau misalkan perusahaan atau itu, kalau mau pakai ini harus beli License. berapa? Ya, license-nya kita ada 2. License yang di on-premise. On-premise itu ya kisarannya miliaran memang. Kita jual license seperti itu. Tetapi sebenarnya kita base-nya adalah platform as a service, di mana perusahaan bisa bikin di atas platform kami sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan modelnya adalah retail. Jadi kayak misalnya 1 menit misalnya bayar 3.000 misalnya kayak gitu. Jadi terjangkau. Kira-kira gitu. Jadi konsepnya bisa dulu gini. Saya pernah pakai ChatGPT ya. Cuma beberapa kalimat mungkin ya dia nggak sesuai dengan KBBI ya. Betul. Nah, itu kelemahannya ChatGPT ya, ataupun platform lain, karena basically dia itu English first. Iya. Kemudian dia di Indonesia itu kan ditranslate kan. Iya. Makanya hasil mesin itu kan memang sebenarnya masih belum terlalu sempurna. Nah, keunggulan dari large language modelnya Botica adalah dia bahasa first, sehingga SPOK-nya itu akan lebih bagus, lebih tertata gitu. Yang kedua, lebih relevan. Karena apa? Karena bahasa Indonesia kan bahasa kita sehari-hari. Engineer kita orang Jogja kok, orang Indonesia kok gitu kan. Jadi ya mereka sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah halusinasinya berkurang. Kalau dia itu kan basically dia logiknya bahasa Inggris ya, kemudian ditranslate. Nah, kemungkinan untuk AI mengalami halusinasi itu akan lebih besar.
Sehingga itu yang kita tawarkan ke pasar, terutama di Indonesia, adalah bahasa Indonesianya lebih baik dan validasi dari knowledge base-nya itu akan lebih terverifikasi lah, sehingga mengurangi namanya halusinasi dari AI. 5 tahun butuh waktu ini. Kesulitannya apa aja? Kesulitannya banyak. Kalau di Indonesia itu kan UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Yang pertama memang itu kita akui, jadi kita harus cari project dulu, jualan sesuatu gitu ya. Chatbot misalnya, kita bantuin bikin chatbot di PLN, di mana gitu ya, BUMN yang nilainya mungkin agak besar. Dari situ kita investment lagi, selain dapat dari visi untuk mengembangkan itu supaya bisa jadi roadmap, sehingga tujuan kita bisa menjadi AI company lah istilahnya, kayak perusahaan AI lah, yang kiblatnya ya harusnya Indonesia punya gitu loh, nggak harus kiblat ke Amerika ataupun ke China ataupun sekarang ke India gitu kan. Nah itu yang kita lakukan sih. Jangan lupa subscribe ya.